pemberantasan narkoba tetap dijalankan. Jadi Pak Ijek tadi udah menyinggung itu. Jangan hanya mikir yang ada di Medan gitu loh. Udah betul itu. Karena beliau wakil gubernur loh, bukan wakil wali kota. Ya. Makanya wajah-wajah daerah diwakilkan, ditampilkan di Anjungan. Makin aktif Anjungannya, maka semua kesenian Gondang 9, udah ada mendeling yang pegang. Semua sudah ada di situ. Dan itu saling berinteraksi. Kelemahan kita anak muda sekarang interaksi dalam jumlah besar itu sangat kurang. Masukan untuk Pak Wagub juga barangkali untuk Bang Ijek. Aku mau melihatnya secara objektif aja. Bangunannya ada, pengisinya nggak ada. Nah sekarang waktu sedang bangunan sedang begini, baru ribut kita mau ada pengisi, ada pengisi. Bicaranya terus untuk mengisinya itu selalu terbentur ada dana, ada begini kan begitu. Ini seniman-seniman ini payah juga nih untuk ngaturnya kan begitu. Itu kan kalau rasakan dia kan. Sebenarnya kita nggak tahu dari pandangan Pemprov sendiri yang seniman itu apa. Ini kan juga sudah terkotak-kotak nih Bang Adi. Paling merapat yang amat simpan dekat aja dengan aku yang paling seniman, aku yang mewakili. Contoh Medan sekarang. Medan itu DKM itu sudah ada perwal. Tiba-tiba sekelompok orang didukung pula oleh aparat yang wali kota mengkudeta. Akhirnya kan sama nggak jelas. Ini yang aturan ini yang diperjelas. Tapi yang harap Sumatera Utara tidak mengikuti jejak Medan ini. Itu ya kita bisa lihatlah. Sekarang dua-dua yang sudah ada aturan, dua-dua tidak jalan di Medan. Nah, apalagi yang kemarin saya dengar juga ada dikumpulkan oleh Pemprov, ada orang yang pandai mendekati dengan Pemprov. Sebenarnya bukan dari situ kita harus muncul kalau Pemprov itu. Pemprov itu muncul dari wakil daerah. Ada wajah daerah yang ditampilkan dalam keseniannya dan itu dikumpulkan di PRSU. Ide Bung Ijek udah cocok sekali itu untuk mencari wajah daerah di Sumatera Utara dengan perkumpulan Sumatera Utara itu yang paling perlu. Jadi aku rasa sebetulnya di kepala Ijek pun sudah adanya itu rencana program. Cuman tinggal pemainnya siapa. Apakah ini yang tua-tua seperti Jaya ini harus turun gunung? Kan tidak juga. Tapi kalau memang dibutuhkan kenapa tidak? Yang kita didik kan adik-adik kita, anak-anak kita. Aku rasa lebih banyak program dia. Program lain misalnya apa? Dalam jangka panjang ini atau jangka pendek? Ya, mungkin kalau yang disampaikan Pak Jaya, saya udah nyampaikan juga ke kabupaten kota. Jangan Anjungan ini hanya setahun sekali diisi pada saat apalagi ini pandemi COVID ini kan banyak akhirnya mengajarkan kita ini bahwa keadaan ekonomi yang sulit ini akhirnya kita bergerak, malah sekarang pemerintah sendiri mengakui ekonomi kita bangkit karena UMKM. Jadi bisnis besar itu malah tidur karena dia mau ngirim keluar negara luarnya pun belum terima. Akhirnya ini, dan bagaimana UMKM ini lebih berpotensi lagi, itulah kita ajarkan dengan digital, dia bisa memasarkan online segala sesuatu. Itu yang saya bilang juga. Sebelum pun pandemi saya sampaikan anjungan-anjungan ini harusnya tidak buka setahun sekali, tapi setiap hari. Jadi hasil-hasil ekonomi kreatif daerah itu disinilah tempat penampilannya. Karena kan ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini Medan, otomatis kan orang nggak ke daerah dulu, dia ke Medan dulu nih masuk ke dalam. Dulu konsep saya Pak, jadi semua bus-bus pariwisata itu wajib masuk ke PRSU. Jadi kalau dia mau pilih pernak-pernik daerah, di situ ada, di situ bisa tampilan baju-baju segala macam. Jadi pada saat dia ke daerah seperti taman mininya, tapi kita kan kecil. Artinya ekonomi itu jalan. Setelah pandemi saya bilang juga ini ekonominya harus jalan. Ini buka, kalian buka tempat nongkrong, tempat ininya, tapi ada tempat jualan-jualannya. Tempat besarnya juga ada di tengah itu. Jadi BUMD itu saya suruh bergerak. Kemarin udah kita mulain pada saat Ramadan, tapi kita juga udah telat, udah 2 minggu terakhir. Kita buka tiap malam, jadi mulai masuk rame. Dan ini kita mulai mau dorong harian. Jadi nanti kita harapkan Anjungan itu bukan harian, tapi memang Pak Jaya enggak seninya di situ, keseniannya di venue-venue lain yang besar yang di sekitarnya. Tapi di tempat itu, potensi daerah itu apa muncul dari situ. Jadi ini menjadi tempat sarana juga berpromosi daerah. Mungkin juga anak-anak muda daerahnya yang ada di Medan bisa di situ nongkrong, tapi kita harapkan berbaur lah. Karena saya selalu bilang juga, kita ini udah salah ini. Dengan adanya reformasi ini, dulu Sumpah Pemuda itu 28 Oktober tahun 28, menyatukan semua pemuda-pemuda daerah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sekarang mulai lagi bikin kelompok-kelompok. Ini menjadi tak baik. Jadi maksud saya, boleh daerah itu tetap ada, rumah daerah ada, tapi jangan berkumpul dengan anjungan-anjungan, tapi berbaur semuanya. Kita harapkan potensi ini nanti menjadi potensi ekonomi.
Potensi Ya. ini juga menjadi pergerakan ekonomi daerah, menjadi promosi daerah, dan menjadi semangat dari pengusaha-pengusaha kecil daerah itu untuk bisa tampil secara nasional, tidak hanya dia berpikir di kandangnya sendiri saja, di kampungnya sendiri kan. Itu Bang Jaya, memang kita Ya. mau itu setiap hari nanti digunakan. Ya, saya usul jangan dipisahkan antara UMKM itu dengan kesenian. Iya, iya, ngerti, paham saya Bang Jaya. Tapi Ya. rumah-rumah anjungan itu kan nggak cukup kalau di situ. Maksud saya yang di sekeliling itu kan ada rumah keong, pentas terbuka, apa itu bisa dipakai semuanya. Jadi dengan kata lain tinggal tata laksananya saja ya Pak Ijek. Iya. Iya, memang mereka mesti menganggarkan APBD-nya. Ya, APBD-nya hanya untuk pekan raya. Saya bilang jangan pekan raya. Iya. APBD-nya itu Tahun sekali ya. tahun untuk penggunaan. Jadi kemarin itulah kendalanya. Habis itu COVID kan. COVID ini kan bubar semua kita program. Tapi sekarang saya udah dorong lagi. Jadi APBD itu untuk setahun anjungan itu dibuka. Jangan hanya pada saat pekan raya. Perawatan dan tugasnya kan mesti ada terus di situ. Ya, Bang Jaya, makasih. Saya harapkan bagi anak muda yang sangat energik, Bung Ijek yakin saya pasti dapat memegang itu. Aku berharap ya Ijek sebenarnya sudah pegang blueprint ya. Tinggal tata laksana lah ini. Kita bukan juga mengajari kuda berlari. Ijek juga sudah memasukkan itu dalam programnya. Pak Is, lagi pula kita sepakat tadi kita fokus pembinaan generasi muda. Jangan dulu ke aspek ekonomi luas banget nanti. Silakan aja program lain dari Ijek lah untuk pembinaan generasi muda. Jadi kan kira-kira apalagi program jangka panjang nih Bang Ijek untuk provinsi ini? Selain dari ada usulan dari seniman tadi kan begitu. Memang pemerintah Provinsi Sumatera Utara lah yang saya bilang seperti yang tadi itu. Program pembinaan anak muda ini akan adanya di dinas kita itu di Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemarin saya panggil kadisnya karena ada keluhan juga dari organisasi kepemudaan, kok kami kecil kali anggaran pembinaan. Kesbangpol juga saya cek kecil juga. Jadi ya PR-nya pembinaan penting, sarana prasarana juga penting. Jadi mesti memang program ini simultan sejalan. Dinasnya memang beda-beda. Itu yang saya selalu sampaikan dengan dinas-dinas. Pada saat kalian bikin program nggak bisa sendiri-sendiri, harus terintegrasi semuanya nih. Kalau enggak nanti mubazir waktu, mubazir anggaran, tak kena tepat sasaran. Nah, dan ini pembinaan mental, SDM, anak muda itu penting juga, tidak hanya sekedar bicara pembangunan fisik. Disampaikan tadi, nggak semuanya di provinsi, kabupaten kota juga punya rencana kerja mesti yang sama. Apakah itu alasan menjadi salah satu barangkali kegiatan olahraga kita kan? Karena kan yang kita bicara tadi dinas Pora itu ya, dinas olahraga ya kan gitu ya. Yang boleh dikatakan tadi Bang Ijek bilang anggarannya kan relatif sangat sedikit lah, ya, tak seimbang dengan apa yang ingin dia capai. Ya, apakah itu yang membuat kalau kita dalam posisi tingkat olahraga, ya Sumatera Utara kan relatif boleh dikatakan ya sangat jauh lah seperti yang diharapkan. Bang Ijek bisa melihatnya itu bagaimana tuh potensi olahraga Sumatera Utara, Bang Ijek? Jadi kalau potensi olahraganya tidak di Disporanya, Pak. Itu di KONI-nya, karena KONI-nya induk cabang-cabang olahraga. KONI-nya juga nggak bertanggung jawab penuh, karena itu ada di pengcap-pengcap pengda-pengdanya. Cuman KONI-nya bisa menganggarkan untuk membantu itu. Pembinaannya ada di pengurus daerahnya. Jadi pengcap ini juga mesti serius mengurusin cabang olahraga memang sebagai ketuanya. Ya maaf sekali lagi maaf. Banyak kita ini duduk di situ karena politis saja. Ingin melakukan sesuatu. Jadi pembinaannya, ini maaf ya Pak Elisa, artinya kita menyebar cerita karena anak muda, olahraga, segala sesuatu itu. Ya, jadi memang pembinaan itu seperti itu, dan juga anggarannya di situ. Kami udah menganggarkan untuk KONI, apalagi kita untuk tuan rumah PON. Jadi KONI itu sudah lumayan besar lah, dan dia bertahap naik terus, karena tuan rumah PON kita tahu, kita harus siapkan juga atlet-atlet kita yang memang harus berprestasi. Dari sekarang nggak bisa dia instan kan, dari sekarang sudah mulai. Jadi kalau di Disporanya tadi itu fisiknya, fisik sarana olahraganya, dan tadi untuk pemuda olahraga di Dispora Kesbang. Jadi gini juga Bung Ijek, saya pikir pembinaan pemuda itu sendiri itu multiple effect ya. Jadi bukan saja menghasilkan prestasi, tapi juga mencegah terhadap perbuatan-perbuatan buruk tadi, misalnya narkoba dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu dikatakan tadi diberi sebuah kegiatan sehingga mereka sibuk dengan kegiatan yang produktif dan konstruktif sehingga terlupakan hal-hal yang negatif itu. Jadi menurut saya itu malah jadi skala prioritas.
Kalau menurut saya melihatnya seperti itu. Semuanya kayak mata rantai nyambung semuanya dan semuanya berefek. Kerja kita pemerintah memang di bawah kita dinas-dinas itu selalu harus program kerjanya harus terintegrasi lah sampai visi misi kerja. Dan memang sekali lagi ini tak bisa kita anggap tak penting pembinaan terutama anak-anak muda, kaula-kaula muda kita untuk generasi ini ke depan. Karena kan pasti regenerasi ini pasti. Tapi segala sesuatunya yang kita tahu sekarang menjadi potensi baik juga banyak, tapi potensi yang tak baik juga banyak. Jadi bagaimana sekarang kita memang mengisi waktu anak-anak kita supaya bisa dia berkegiatan positif. Lingkungannya juga harus lingkungan yang positif. Orang tua juga harus memerhatikan ini. Agama penting, karena ilmu tanpa iman tak akan bisa dapat. Karena dia akan takut hanya dengan manusia, dengan peraturan. Kita mau ke depan anak-anak kita semakin hari semakin takutnya pada Allah, pada Tuhan. Yang memang agama apapun itulah. Jadi menurut saya tak kalah penting agama, Pak. Agama ini penting sekali karena sekarang kita lihat ketakutan kita hanya karena dengan aturan, dengan manusia. Tapi kadang kita lupa. Padahal akhirnya kita harus minta pertanggungjawaban. Jadi ini semua banyak hal ini yang harus kita pikirkan dan lagi kita berharap dalam kegiatan seperti ini saya senang nih, senior saya sekalian, artinya kan kami pun banyak kekurangan pastinya. Perlulah dikasih tahu, dinasihatin dan perlu juga kita sampaikan apa yang kita udah buat juga kadang nggak juga bisa selesai dengan cepat, tak bisa mudah juga. Tapi ini PR kita semuanya. Saya yakinlah kalau semuanya berpikiran positif di awal dan juga sama-sama mengingatkan dan tak juga merasa sakit hati kalau dia dikritik, tapi kita sifatnya intinya ingin membangun. Jadi itu Pak, kalau kita bicara ini memang banyak efek, tapi semua muaranya satu adalah bagaimana generasi bangsa ini ke depan harus berkualitas dan juga harus punya komitmen untuk membangun daerah negara kita. Jadi sebenarnya begini, kita tahu persis dan ini media ini yang kita pakai berbicara ini juga sekaligus untuk menjelaskan kepada masyarakat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sumbang, ya, yang betul. tidak tahu persoalan sudah berpendapat, ya, belum tahu ada masalah. Karena yang dikatakan Ijek tadi ya Bang Haris, kita lihat betapa sulitnya pekerjaan ini sebetulnya, ya, bukan secara pribadi, secara tim kelemahan kita kan di situ. Adanya niat yang kuat dari Ijek ini itu sudah sangat membantu sebetulnya dan luar biasa membantunya. Karena kita sayang Medan. Kita sudah ninggalin Medan, tapi kita sayang pada Medan, kita cinta pada Medan, kita ingin Medan itu maju sekali. Dan kita masih menganggap diri kita orang Medan, walaupun di daerah lain kita tinggal. Kita cari makan daerah lain. Aku merasa bahwa ada harapan ke depan ini. Dan Ijek juga bukan orang lain, dia juga semacam keluarga kita juga. Kita memberikan kepercayaan pada Ijek untuk membereskan itu, dan kita mendukung. Itu Bang Haris. Betul, ada tumpuan harapan. Saya dengan menjelaskan Pak Ijek tadi terus terang dan kita punya keyakinan ke depan tentang pembinaan generasi muda di Sumut dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Ijek, pokoknya kita backup sepenuhnya. Terima kasih. Sebenarnya banyak persoalannya memang rumit ya, tapi berbuat sekecil apapun itu yang bermakna, itu lebih berfaedah daripada kita mengeluh terhadap hal-hal yang tidak bisa selesaikan. Semua unsur masyarakat, termasuklah kami-kami yang ada di Jakarta ini juga sebenarnya appreciate juga lah terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemprov Sumut ya. Misalnya kedatangan Bung Ijek ke Jakarta dulu dengan Pak Gubernur waktu di Hotel Borobudur. Jadi ini sebenarnya salah satu silaturahmi yang juga mengharapkan ada masukan dari kita-kita yang di rantau, juga mendapatkan informasi yang langsung dari pemerintah daerah di Sumatera Utara. Nah, jadi sebenarnya kita ini juga dalam usaha itu sebenarnya berkontribusi walaupun sebesar biji bayam lah artinya, tapi kan juga ada faedah. Jadi gini, kalau dulu anak-anak muda tuh punya pemikiran cap mau tuh cap mau berantem kan gitu. Sekarang sudah cap mau setelah Ijek mengapakan ini, sudah cap mau kerja sekarang kan gitu. Sudah mau untuk berkreatif sekarang. Kita lihat sekarang ini anak-anak muda. Boleh dikatakan Sumatera Utara ini kan tempat yang nyaman, sekarang aman. Nggak pernah kita dengar lagi ada hal-hal yang lain. Bahkan demo aja pun sudah jarang sekarang di Sumatera Utara. Itu menunjukkan, menggambarkan bahwasannya ada tokoh-tokoh di atas itu ya, macam salah satu kita ambil contoh lah Bang Ijek ini. Udah bisa dia mengendalikan ini ke persoalannya. Keinginan masyarakat itu sudah bisa diapakan
Itu yang kita harus angkat pabrik sama Ijek ini kan. Bukan sekedar memuji kan, bukan itu. Tapi kan kita melihat itu secara objektif. Saya orang jalanan, saya orang pasar kan begitu. Bisa membaca cerita-cerita orang, pendapat orang tentang gubernur kita ataupun wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara ini kan begitu. Tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa dilaksanakan. Kita percaya pada Ijek dengan semangatnya, dengan kemudian usianya, dan kemudian pengetahuan yang luas, ini tentu sudah bisa mengatasi ini nanti. Memang memimpin pemerintahan ini ternyata tak segampang juga yang kita pikirkan. Waktu dulu kita semangat kita ingin masuk pengabdian. Setelah masuk, betul kayak bilang Bang Jaya tadi, ternyata di dalamnya pun waduh, kita harus menghadapi karakter, pemikiran, niat yang bermacam-macam ini. Organisasinya besar, orangnya banyak. Kita mau bikin efisien aja tentang anggaran juga tak mudah, apalagi di pemerintahan ini aturannya banyak kali. Jadi memang satu-satunya jalan, saya bilang juga, saya sampaikan juga dengan pimpinan dari dan segala sesuatunya. Sistemnya harus dibangun juga. Sistem pemerintahan ini, yang ini udah bagus, tapi sistemnya sekarang ini harus dengan elektronik. Nggak bisa lagi manual-manual, karena memang manusia makin lama kita ini makin pintar untuk melihat celah-celah sesuatu. Harus dikunci juga, harus berkembang terus, berinovasi juga sistem pengawasannya, sistem pemerintahannya nggak bisa lagi manual, harus dengan sistem elektronik. Tapi yang betul-betul terintegrasi dan utuh semuanya. Yang bekerja benar kelihatan, yang tak bekerja kelihatan. Kalau sekarang ini reward dan punishment-nya juga Ya, jelas sih. nggak pasti di dalamnya, Pak, di BKD. Saya makanya bilang BKD, kalian bangun sistem dulu secara aplikasinya yang komplit. Jadi reward punishment jelas. Bagi yang rajin dia dapat reward. Bagi yang tak rajin dan dia juga ada punishment dan terrecord semuanya. Jangan seperti sekarang ini yang rajin akhirnya jadi malas, nggak punya cantolan ke atas, nggak bisa naik juga. Saya bilang Pak Gubernur, nggak bisa kita menilai orang dasarkan emosional. Yang boleh ada sekian persen lah, karena hubungan kekerabatan, mungkin hubungan ini nggak bisa, gini kan budaya kita juga budaya kekeluargaan. Yang bagian besar ini harus jelas. Jadi orang rajin dia tahu dia rajin bakal dapat naik pangkat. Jangan karena rajin datang ke rumah pimpinan baru naik pangkat. Medan kali. Beda kali ya. Gimana, ada yang mau disampaikan lagi, Jack? Ya karena waktunya. Minggu Ya. lalu kan kita bicara tentang pariwisata. Gebrakannya terakhir ini gimana Bang Jack? Saya ke daerah-daerah sekarang lagi dorong juga ke para kepala daerah bikin potensi wisata yang bisa dikembangkan. Nanti kami akan kita kumpulkan. Nanti kami provinsi akan mencoba melihat seperti apa kita bantu, seperti apa kita promosikan, dan seperti apa investor bisa masuk. Ini karena ini juga daerah-daerah lain, banyak daerah yang bisa dikembangkan pariwisatanya. Tapi kami konsen di situ, dan sekarang dalam waktu dekat tanggal 27-28 ada event yang saya bilang kemarin Jungle Trail Run itu di Bukit Lawang. Dan kemarin saya ke Kementerian BUMN, mohon bantuan saya sampaikan, BUMN yang ada ini di daerah kita kan PTP segala sesuatu, dan seperti yang ada di Jogja, Borobudur itu didorong dengan BUMN. Jadi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan pariwisata kita bisa bangkit. Mantap. Terima kasih sekali nih, Bung Ijek. Baik, terima kasih. Mari. Kita jumpa lagi ya. Oke, thank you ya. Terima kasih Oke. banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.